Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya ucapkan selamat menyambut perkuliahan perdana pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Ya, pada kesempatan ini adalah kesempatan perdana dari mata kuliah ini. Jadi, perkenalkan saya akan mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia selama 16 kali pertemuan. Ya. Baik, ini sudah terlihat ya? Ini terlihat ya? Halo? PowerPoint-nya terlihat ya? Baik, jadi perkuliahan ini akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia lanjutan. Deskripsi mata kuliah tersebut adalah untuk mempelajari ilmu tentang manajemen sumber daya manusia lebih mendalam. Oleh sebab itu disebut sebagai mata kuliah lanjutan dari manajemen sumber daya manusia. Pada mata kuliah ini akan membahas mengenai proses pembentukan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Ya. Terus apa manfaat dari mata kuliah ini? Manfaatnya yaitu setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami secara utuh tentang materi-materi pengelolaan sumber daya manusia sebagai langkah strategi dan sekaligus membekali mahasiswa agar mampu membina suatu organisasi, lembaga, perusahaan yang menempatkan manajemen sebagai faktor yang vital. Jadi untuk media pembelajaran, perkuliahan ini dilaksanakan dengan menggunakan media learning management system, ya, atau kita biasa sebut di sini adalah SIMAK, ya. Di mana dalam SIMAK ini pasti rekan-rekan mahasiswa ini sudah mengetahui cara mengoperasikan dan cara menggunakannya bagaimana. Terus untuk rundown perkuliahan kita, pertemuan pertama dan kedua itu dia akan perkenalan dan materi secara online menggunakan aplikasi Zoom. Lalu materi secara online ketiga dan empat itu juga sama menggunakan aplikasi SIMAK, LMS dan WA. Ya, begitu selanjutnya. Nanti rekan-rekan bisa mendownload pada menu materi perkuliahan. Ya, ini ada filenya nanti dalam sini ya. Terus untuk bobot penilaian, saya bagi menjadi dua, yaitu penilaian praktikum dan bobot penilaian akhir. Jadi kriterianya itu kehadiran nilai individu sebanyak 25%, lalu tugas kelompok itu nilainya adalah nilai per kelompok, bagaimana penampilan, bagaimana tutur kata, bagaimana penguasaan pada saat mempresentasikan tugas dari dosen. Lalu untuk tugas individu, ini nanti ada saya beri tugas individu juga ya. Itu penilaiannya sebesar 25%. Lalu keaktifan individu dalam berdiskusi akan kita bobot sebagai 30% untuk penilaiannya. Lalu bobot penilaian akhir. Kriteria bobot keterangan ini telah tertampil pada layar ya. Jadi praktikumnya itu ada 40%. Nilainya akan ini secara individu. Lalu nantinya ada ya kuis, itu penilaiannya 20%, nilainya juga individu. Lalu ujian tengah semester 20%, penilaiannya juga secara individu. Lalu ujian akhir semester atau final nantinya akan dikalibrasikan menjadi 20% juga individunya ya. Jadi semua ini adalah bobot penilaian yang akan kita gunakan pada perkuliahan kita mata kuliah manajemen sumber daya manusia lanjutan ini. Untuk penilaiannya nanti ini nilai 86 sampai 100 akan mendapatkan nilai A, yaitu mutunya 4. 76 sampai 85 akan mendapat nilai B dengan mutu 3. 66 sampai dengan 75 itu nilai C, mutunya nanti 2. Lalu 46 sampai dengan 65 akan mendapatkan nilai D, ya, mutunya nanti akan 1. Lalu 0 sampai dengan 45 itu nilainya error ya, atau mutunya tidak lulus. Jadi perlu diketahui secara bersama bahwa penilaian yang lulus itu adalah nilai A,
B, C, D. Nanti ketika E itu dinyatakan tidak lulus ya. Jadi untuk materi perkuliahan kita pada 16 pertemuan nanti ini seperti tertampil pada PowerPoint, yaitu yang pertemuan pertama kita akan perkenalan dan kontrak kuliah dan pengantar mata kuliah ya. Tadi itu saya sudah bacakan kontrak-kontrak perkuliahan, bagaimana pengaturannya dan sebagainya ya. Lalu nanti pertemuan kedua kita akan membahas tentang komitmen organisasi. Pertemuan ketiga kita akan membahas tentang lingkungan kerja. Terus pertemuan keempat kita akan membahas disiplin kerja. Lalu kelima kepuasan kerja dan semangat kerja. Lalu pertemuan keenam nanti ada motivasi kerja dan kompensasi. Pertemuan ketujuh kita akan membahas promosi, rotasi, dan demosi. Lalu nanti pertemuan ke-8 kita akan menyelenggarakan ujian tengah semester. Ya. Lalu selanjutnya pertemuan ke-9 nanti ada kelelahan dan kebosanan kerja. Lalu pertemuan ke-10 ada konflik dan stres kerja. Pertemuan ke-11 ada keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu hubungan manajemen dan karyawan. Pertemuan ke-13 sistem informasi sumber daya manusia. Lalu pertemuan ke-14 audit evaluasi sumber daya manusia. Lalu pertemuan materi terakhir itu ada pemberhentian karyawan atau PHK. Nanti evaluasinya dalam bentuk ujian akhir semester, yaitu pertemuan ke-16. Untuk tata tertib perkuliahan, ya ini ada tata tertib perkuliahan. Jadi nanti bisa di-download, ya, di-download di menu simak ya, di menu materi disimak. Baik, untuk saat ini kita akan mereview sedikit tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi yang pertama kita bahas itu ada sejarah singkat manajemen sumber daya manusia ya, sejarah singkat tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia ini atau human resource management ini merupakan suatu konsep yang telah ada sejak lama. Tanpa disadari, semua telah berorganisasi dengan melakukan pembagian pekerjaan. Dimulai dari masa sebelum revolusi industri. Ya, ini ada tampil pada PowerPoint ya. Itu. Ketika itu, para pengrajin yang memiliki usaha sudah membangun hubungan dengan orang-orang yang bekerja di tempat usahanya dan memberikan mereka kebutuhan untuk hidup. Ya. Puncaknya itu dimulai pada masa revolusi industri di Inggris tahun 1920 seperti tertera pada gambar tersebut ya, gambar di depan layar kita ini. Produksi industri besar-besaran menyebabkan akan kebutuhan sumber daya manusia meningkat. Jadi sehingga perlu adanya manajemen sumber daya yang dikelola dengan baik. Sorry. Dikelola dengan baik ya. Jadi bertolak dari revolusi industri 1920 itu, maka lahirlah sebuah konsep tentang manajemen sumber daya manusia yang biasa disebut dengan human resource management. Terus apa itu manajemen sumber daya manusia? Jadi manajemen sumber daya manusia itu merupakan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Terus ini apa manajemen sumber daya manusia menurut para ahli? Jadi Bryce and Rowe itu mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang dirancang untuk menyediakan, mengurus, dan mengkoordinasikan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Sedangkan Boxell dan Purcell mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai segala sesuatu kegiatan manajemen yang berkaitan dengan manajemen hubungan kerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Sementara itu, Guest kemudian mengemukakan 4 dimensi manajemen sumber daya manusia.
yang terdiri dari yang pertama itu ada komitmen, lalu fleksibilitas, lalu ada kualitas dan integrasi. Merujuk pada hal yang dikemukakan oleh Gester tersebut, suatu kebijakan SDM ini dapat dikatakan efektif dan berhasil apabila memenuhi keempat dimensi tersebut. Lalu apa tujuan manajemen sumber daya manusia? Ya, apa tujuan dari manajemen sumber daya manusia? Jadi menurut Armstrong dan Taylor, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya dengan mengembangkan dan menerapkan strategi human resource yang terintegrasi dengan strategi bisnis berkontribusi bagi perkembangan budaya kinerja tinggi atau high performance. Lalu memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang berbakat dan terampil sesuai yang dibutuhkan, menciptakan hubungan kerja yang positif antara manajemen dan pegawai, serta iklim saling percaya dan mendorong penerapan pendekatan etis terhadap manajemen manusia. Ya, jadi manajemen sumber daya manusia ini tidak hanya ditujukan untuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi, namun juga pastinya ditujukan untuk menciptakan produktivitas dan sistem yang bertanggung jawab serta menghormati hak-hak dari pekerja. Lalu timbul pertanyaan, ya, ini kita lihat pada gambar, ada timbul pertanyaan ya, bagaimana ya cara mengelola sumber daya manusia? Jadi mengelola sumber daya manusia itu, kegiatan mengelola sumber daya manusia tentunya haruslah dilakukan dengan proses yang benar. Mengapa demikian? Pastinya agar seluruh kegiatan pengelolaan manajemen sumber daya manusia dapat berjalan secara sistematis melalui jalurnya dengan tujuan memudahkan pengelolaannya. Di samping itu dengan mengikuti proses pengelolaan yang benar, maka pencapaian tujuan akan mudah untuk dicapai. Lalu proses pengelolaan tersebut kita kenal dengan fungsi manajemen sumber daya manusia ya. Jadi fungsi manajemen sumber daya manusia itu ada beberapa. Yang pertama itu ada job analysis, lalu perencanaan sumber daya manusia, lalu sistem rekrutmen, lalu ada juga dikatakan seleksi ya, lalu evaluasi kinerja, kompensasi, jenjang karir, lalu ada K3 tadi, K3 keselamatan dan kesehatan kerja, lalu hubungan industrial, lalu nanti terakhir ada PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Jadi fungsi yang pertama itu adalah melakukan job analysis. Job analysis ini yakni kegiatan yang memfokuskan untuk pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan sebuah pekerjaan. Job analysis ini disusun dengan jabatan yang ada pada struktur organisasi dalam sebuah perusahaan. Penyusunan job analysis harus dilakukan secara tepat dan teliti. Tujuannya itu agar apa yang seharusnya dikerjakan dapat terakomodasi secara menyeluruh. Setelah job analysis disusun, maka langkah selanjutnya adalah perencanaan SDM. Itu merupakan langkah kedua ya. Perencanaan SDM ini biasa kita sebut dengan human resource planning ya. Dalam merencanakan sumber daya manusia, hal utama yang menjadi perhatian adalah job analysis. Dalam hal ini menempatkan orang-orang dalam jabatan yang disediakan berdasarkan kebutuhan. Langkah ini merupakan langkah untuk merencanakan jumlah dan kualitas sumber daya yang harus disediakan baik saat ini maupun saat yang akan datang dengan memudahkan peramalan atau forecasting ya. Lalu apa langkah ketiganya? Fungsi ketiga itu rekrutmen karyawan. Jadi langkah ini dilakukan setelah dilakukannya perencanaan tenaga kerja, sehingga kita tahu berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berikut kualifikasinya ya.
rekrutmen ini dilakukan dalam rangka memperoleh dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal terhadap perusahaan. Sumber daya manusia yang loyal dan berkualitas sangat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Ya, lalu langkah keempat itu ada seleksi. Ya, seleksi ini merupakan fungsi keempat dari manajemen sumber daya manusia. Karyawan yang sudah direkrut melalui rekrutmen sebelumnya harus diseleksi dengan baik berdasarkan posisi yang sudah disiapkan. Hal ini pastinya bertujuan untuk memilih tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Proses seleksi ini dapat dimulai dari seleksi surat lamaran, ya, yaitu dengan memeriksa dokumen-dokumen yang telah dilampirkan pada surat lamaran tersebut. Tujuan seleksi adalah untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya itu adalah untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal pada perusahaan. Seleksi ini dilakukan melalui tes wawancara, tes tertulis, sampai dengan tes kesehatan. Tes-tes ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi proses seleksi akan menghasilkan sejumlah tenaga kerja yang diidamkan minimal untuk tahap awal. Karyawan yang baru diterima sebagai calon karyawan harus memulai masa orientasi pada dan pendidikan terlebih dahulu sebelum ditempatkan untuk bekerja. Jadi karyawan baru itu akan diorientasi dan ditempatkan pada pendidikan atau diberi pelatihan sebelum bekerja, ya, kecuali bagi mereka yang telah memiliki pengalaman sebelumnya, ya. Jadi ada langkah kelima. Apa langkah kelima? Langkah kelima itu adalah pelatihan dan pengembangan. Jadi tujuan dari pelatihan dan pengembangan ini adalah membiasakan karyawan baru dalam bekerja pada lingkungan barunya, sekaligus menambah atau mengasah kemampuan yang belum dimilikinya. Khususnya untuk karyawan lama, perlu dilakukan pengembangan diri karyawan, baik melalui pendidikan, promosi, dan rotasi jabatan. Hal ini pastinya sangat erat kaitannya agar karyawan mampu untuk menambahkan kemampuannya atau menambah bidang kerja lainnya sehingga memiliki kemampuan yang lebih banyak, ya. Pengembangan karyawan juga dilakukan guna meningkatkan kinerja karyawan. Setelah lulus dari pelatihan, maka langkah selanjutnya adalah menempatkan karyawan dengan bidang yang telah ditetapkan. Ya, atau penempatan kerja dapat pula dilakukan berdasarkan dari hasil pelatihan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan. Konsep ini biasa saya sebut dengan istilah the right man and the right place, atau menempatkan seseorang berdasarkan bidang keahliannya. Lalu apa langkah keenam dari fungsi manajemen sumber daya manusia? Langkah keenam itu adalah evaluasi kinerja. Jadi dalam bekerja, setiap karyawan harus dievaluasi kinerjanya masing-masing. Penilaian kinerja ini dapat dilakukan melalui hasil kinerja atau kinerja perilaku. Jadi di tahap ini kinerja yang dievaluasi adalah hasil kerja karyawan yang apakah sudah memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan atau belum memenuhi standar. Ya, jika memenuhi standar atau melebihi, berarti karyawan yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik. Demikian pula sebaiknya, jika belum memiliki, maka perlu dievaluasi kemampuan kinerjanya, ya, atau kemampuan kerjanya. Fungsi selanjutnya yaitu adalah pemberian kompensasi. Ya, jadi pemberian kompensasi kepada setiap karyawan merupakan balas jasa yang diperlukan oleh seseorang atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Konsep kompensasi ini bisa berupa gaji, upah, insentif, bonus, asuransi, dan
semacamnya yang langsung dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Hasil evaluasi kinerja yang diperoleh karyawan digunakan untuk menentukan jumlah komposisi yang akan diperolehnya. Jadi pemberian kompensasi yang adil termasuk sebagai fasilitas kerja kesejahteraan ya terhadap karyawan pastinya. Kompensasi diberikan atas dasar prestasi karyawan melalui penilaian prestasi kerja ya. Lalu langkah selanjutnya yaitu adalah jenjang karir. Karir ini merupakan suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seseorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerja yang berkelanjutan. Singkatnya sih karir ini merupakan perjalanan kerja seseorang selama dia bekerja, ya. Singkatnya sih begitu. Lalu karir karyawan diberikan melalui pastinya dengan perencanaan karir bagi seluruh karyawan yang dilakukan secara transparan dan jelas. Karir karyawan dapat meningkat atau dipromosikan atau diturunkan atau demosi atau dirotasi atau dipindahkan pada jabatan yang sama. Perencanaan karir ini haruslah dilakukan melalui penjenjangan karir sesuai dengan hierarki yakni dari karir yang paling rendah sampai pada jenjang karir yang paling tinggi. Untuk mencapai jenjang karir pada tingkat tertentu diperlukan berbagai persyaratan sesuai dengan jenjang karirnya. Jadi jenjang karir yang dapat diperoleh adalah kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, dan kenaikan golongan. Lalu fungsi yang ke-9 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, fungsi ini tentunya tidak boleh diabaikan, bahkan sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan. Keselamatan di sini kaitannya dengan keselamatan saat karyawan beraktivitas dalam bekerja. Jadi dalam menjalankan aktivitasnya, pastinya karyawan harus selalu mengutamakan keselamatan dirinya dan tentunya juga keselamatan harta atau aset dari perusahaan tersebut. Untuk menjaga keselamatan diperlukan peraturan kerja dan rambu-rambu kerja. Kemudian tersedianya peralatan kerja yang mampu melindungi si pekerja itu sendiri. Demikian pula dengan kesehatan kerja, berhubungan dengan kondisi si pekerja dan kondisi di lingkungan kerja. Keduanya ini haruslah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan. Keselamatan dan kesehatan kerja ini menunjuk kepada kondisi-kondisi fisik dan mental karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan kerja. Jadi kondisi fisik di sini meliputi penyakit yang timbul akibat pekerjaan dan kecelakaan kerja selama bekerja. Kita contohkan pada umpamanya karyawan ya. Karyawan di saat bekerja terkena alat dari pekerjaan tersebut ya, umpamanya cedera gara-gara kecelakaan kerja. Jadi untuk menjaga keselamatan karyawan, maka perusahaan perlu menyediakan yang namanya asuransi ya. Peralatan kerja juga harus dilengkapi ya. Jadi peralatan kerja di sini seperti masker, helm, dan pakaian kerja yang memadai, serta lingkungan kerja yang bersih sehingga mampu menimbulkan rasa nyaman dan aman kepada seluruh karyawan. Jika semua ini dilengkapi, pastinya karyawan akan tenang untuk bekerja ya. Lalu fungsi yang ke-10 itu adalah hubungan industrial. Jadi hubungan industrial ini merupakan fungsi manajemen SDM yang digunakan untuk menjembatani kepentingan dan keinginan kedua belah pihak antara karyawan satu pihak dan manajemen dari satu pihak. Ya,
Pihak karyawan ini biasanya diwakili oleh serikat pekerja. Dalam hal ini, jika terjadi perselisihan antara pekerja dengan manajemen, maka haruslah diselesaikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah melalui hubungan industrial. Ya, salah satu tujuan dari hubungan industrial ini adalah untuk menyeimbangkan antara hak dengan kewajiban masing-masing pihak. Jadi tujuan lainnya adalah agar perusahaan ini tidak berbuat semena-mena terhadap karyawan, dan begitu pun sebaiknya karyawan harusnya mematuhi segala peraturan yang telah dibuat. Dengan demikian pastinya kegiatan perusahaan berjalan secara normal tanpa adanya gangguan. Lalu kita masuk di fungsi yang terakhir, yaitu fungsi dari pemutusan hubungan kerja. Ya, jadi pemutusan hubungan kerja di sini, pemutusan hubungan kerja di sini antara perusahaan dengan karyawan. Pemutusan hubungan kerja ini disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab yang alami, seperti tibanya masa pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan ada pemecatan karena melakukan kesalahan fatal. Permasalahannya di sini adalah dalam pemutusan hubungan kerja ada hak-hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hak-hak karyawan pensiun dapat berupa dana pensiun yang dapat dibayarkan per bulan atau dibayarkan sekaligus. Jadi itu tadi adalah review sedikit dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ya, itu reviewnya. Mungkin sampai di sini saja dulu ya, karena ini baru pertemuan perdana. Ya. Jadi pekan depan kita akan ketemu dengan materi selanjutnya. Jadi saat ini saya berharap untuk teman-teman mahasiswa mendownload materi yang ada di SIMAK, karena saya hanya buka beberapa jam ya ke depan. Itu bisa didasarkan sebagai absensi. Namun nanti rekaman dari video ini saya akan upload di YouTube. Nanti saya bagi share linknya. Mohon untuk di absen juga di situ ya, supaya ada 2 absensi dalam memperkuat kehadiran saudara ya. Jadi perlu saya tekankan kembali, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh kampus saat ini, kita sampai pertemuan ke-8 akan menggunakan LMS atau Learning Management System ya. Nanti pertemuan ke-9 sampai pertemuan terakhir akan dilakukan tatap muka ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya akan dilakukan tatap muka. Baik, ada teman-teman yang ingin bertanya sebelum ini habis juga ini ininya waktunya Zoom. Saya belum ambil Zoom ini ya. Mungkin ada pertanyaan ya. Saya beri waktu 3 menit untuk bertanya nih. Oh begini, saya ingin menawarkan sesuatu. Bagaimana kira-kira nanti bentuk perkuliahan kita ini supaya kita lebih mudah? Apakah mau setiap pekan kita menggunakan Zoom, ataukah pekan depan kita menggunakan Zoom, pekan depannya kita stop dulu, nanti pekan depan kita mendownload materi saja? Bagaimana? Silakan berbicara supaya kita lebih mudah berinteraksi. Boleh Pak. Maaf Pak. Ya, Silakan. Ya silakan. Maaf Pak, mungkin tadi Bapak belum sempat perkenalan diri Pak. Oh, nama saya ya. Sebenarnya sih ada di materi. Nama saya Muhammad Perils ya. Saya di sini merupakan pengampu mata kuliah ya, pengampu mata kuliah dari manajemen sumber daya manusia lanjutan ya. Selain sebagai dosen, saya juga dipekerjakan sebagai pengelola di kampus Universitas Muhammadiyah Mamuju ini ya. Terus kontak saya ada juga di materi ya. Saya sudah bagi tadi, tinggal di ini ya, tinggal di download. Ini ya ada. Ini alamat saya.
dan sebagainya ya. Kembali kok. Oke, ini waktu kita tinggal 5 menit. Ada lagi pertanyaan. Jadi nanti ya bisa kita nanti di ya pertemuan kayak non reguler yang semester 7 ini biasa saya diundang ke tempat-tempat ini apapun itu. Kita menyelesaikan aja. Bagaimana dengan kesepakatannya? Apakah setiap pekan mau mengadakan Zoom atau kita pekan depan akan Zoom, pekan depannya kita download materi saja, baru pekan depannya lagi kita Zoom. Nah, dari saya kesepakatan dari ini aja, dari rekan-rekan. Ini saja tuh download materi. Yang lain bagaimana? Yang lain? Setuju Pak. Ya Pak. Setuju. Jadi kita Setuju Pak. Nah, jadi kita rencanakan Setuju Pak, karena ada yang beberapa enggak di Mamuju domisilinya. Oh gitu ya. Ya jadi begini, pekan depan kita akan rencanakan Zoom ya. Insya Allah pekan depan kita Zoom. Saya harap kalau Zoom semua hadir ya. Lalu pekan depannya nanti kita hanya download materi ya. Jadi pekan depannya nantinya kita hanya mendownload materi. Lalu pekan depannya lagi kita akan menggunakan Zoom lagi ya. Jadi begini, nanti video ini saya kembali mengingatkan, nanti video ini akan saya bagikan di YouTube. Mohon nanti untuk di like ya, di like dan dikomentari. Komentari itu nama, NPM dan kelasnya, toh, supaya itu menjadi bahan evaluasi bagi saya. Di samping simak, saya akan perbandingkan dengan Zoom. Jadi ada media pembanding, ya. Jadi kita kuliah ini harus inovasi dan kreatif dalam mengambil sebuah kebijakan. Ya. Baik, mungkin masih ada yang ingin dipertanyakan? Mungkin ya, masih ada yang ingin dipertanyakan. Kayaknya sudah tidak ada ya? Ya Pak. Oke deh. Baik, terima kasih atas kesempatannya dalam menghadiri kuliah perdana kita hari ini ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada perhatian dari rekan-rekan mahasiswa. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama dengan baik ya. Semoga ke depan bekerja sama dengan baik dalam hal saya sebagai dosen dan rekan-rekan mahasiswa sebagai mahasiswa yang diajar oleh dosen ya. Baik, tinggal berapa menit ini? Tinggal 2 menit. Oke, baiklah. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan depan ya. Amin Pak. Jangan lupa download materinya ya. Jangan lupa download materi dan. Sudah Pak, sudah di-download Pak. Oke.